Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalam rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa menjadi pengikut beliau dan mendapat syafaat dari beliau fi yaumil mi'ad, ya. Sahabat sekalian, materi filsafat Islam kita sudah sampai ke Ibnu Miskawih sekarang, ya. Nah, jadi kemarin kita membahas Ikhwan As-Sofa, sebuah gerakan underground, ya, para cendekiawan muslim yang ingin membangkitkan semangat keilmuan di tengah-tengah umat. Dan ini terjadi di abad ke-10 Masehi, ke-4 Hijriah, ya. Nah, dan sekarang kita bertemu dengan seorang filsuf yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf etika atau moral atau akhlak, ya. Namanya Ibnu Miskawih. Jadi nama aslinya itu Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawih. Beliau dilahirkan di kota Rai. Nah, kita sempat kemarin membahas Ar-Razi. Nah, Ar-Razi itu kelahiran Rai. Nah, ini sama Ibnu Miskawih juga kelahiran Rai. Cuman bentang waktu kelahiran Ibnu Miskawih dan Ar-Razi itu luar biasa jauh, sekitar 100 tahun, ya. Jadi Ibnu Miskawih itu lahir di tahun 932 Masehi, ya. Beliau ini termasuk orang yang panjang umur, ya. Kenapa? Karena Ibnu Miskawih ini beliau wafatnya tahun 1030. Jadi lahirnya 932, wafatnya di tahun 1030. Berarti beliau berusia 98 tahun. 2 tahun lagi jadi 100. Satu abad usianya, ini luar biasa. Dan panjang usianya Ibnu Miskawih ini tentu diisi dengan hal-hal yang luar biasa, produktif dan positif, ya. Nah, jadi background keluarga Ibnu Miskawih tidak banyak yang tahu, tidak ada yang menjelaskan secara gamblang, ya, siapa ayahnya, siapa ibunya, apa profesinya. Yang pasti Ibnu Miskawih ini seorang Persia, ya. Kalau sekarang itu Iran, ya. Jadi Rai itu sebuah kota tidak jauh dari ibu kota Iran yang sekarang, yaitu Teheran. Jadi beliau lahir di Rai, kemudian beliau hijrah ke Baghdad, ya, sebagai sebuah kota metropolitan. Jadi sama seperti orang-orang Indonesia yang dari Sumatera, Kalimantan, atau yang dari lebih timur lagi, Papua misalkan, ketika ingin mengembangkan diri, ketika ingin mendapatkan ilmu yang lebih baik, maka hijrah ke kota besar, hijrah ke ibu kota, ke Jakarta. Demikian juga dengan Ibnu Miskawih. Dia dilahirkan di Rai, kemudian dia hijrah ke Baghdad, dan dia bertumbuh berkembang di Baghdad. Dia bertemu dengan seorang guru yang luar biasa yang mengajarinya tentang sejarah, ya, Tarikh At-Tabari. Nah, beliau bernama Abu Bakar Al-Qadi, ya. Jadi Al-Qadi ini gurunya Ibnu Miskawih yang mengajarkan beliau tentang sejarah, ya, Tarikh At-Tabari. Nah, kemudian beliau juga bertemu dengan Ibnu Khomar. Ibnu Khomar ini seorang ahli filsafat. Ibnu Khomar banyak menerjemahkan karya-karya Aristoteles, ya. Makanya dari Ibnu Khomar ini Ibnu Miskawih mengenal filsafat Yunani, ya. Dan beliau juga membaca karya-karya para filsuf muslim seperti karyanya Al-Kindi, kemudian karyanya Al-Farabi dan lain sebagainya, ya. Jadi Ibnu Miskawih itu seorang ulama besar dan beliau itu seorang PNS. Wah, ini luar biasa, ya. Ulama PNS. Kalau di Indonesia PNS sekarang diganti menjadi ASN, ya. Nah, jadi beliau kerjanya itu di pemerintahan, ya. Dan masa hidupnya itu di masa dinasti Buaih. Nah, kita kemarin udah membahas, ya, di Ikhwan As-Sofa, di abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, Baghdad dikuasai oleh dinasti Buaih.
Abbasiyah masih tetap ada, khalifah masih tetap ada, tapi khalifah hanya sekedar nama, formalitasnya saja. Adapun kekuasaan itu sepenuhnya dipegang oleh orang-orang Bani Buaih. Nah, kita sudah mengenal 3 orang Bani Buaih ya. Jadi 3 kakak beradik, 3 serangkai. Yang paling tua namanya Ali bin Buaih. Kemudian adiknya Hasan bin Buaih, dan terakhir adiknya yang paling bungsu Ahmad bin Buaih. Nah, jadi Ibnu Miskawih ini beliau mengabdi kepada amir-amir dari dinasti Buaih, dan mereka orang-orang Syiah ya. Nah, dia mengabdi kepada seorang amir yang bernama Adud ad-Daulah. Nah, Adud ad-Daulah ini adalah anak dari Hasan bin Buaih ya. Jadi tadi Hasan bin Buaih, adiknya Ali bin Buaih, mempunyai anak namanya Adud ad-Daulah. Adud ad-Daulah adalah seorang penguasa Bani Buaih yang oleh sejarah ditulis sebagai penguasa terbesar Bani Buaih. Kekuasaannya melebar, meluas sampai ke Yaman, sampai ke Laut Mediteranian. Jadi Ibnu Miskawih ini beliau dikasih gelar, dijuluki sebagai Al-Khazin. Apa itu Al-Khazin? Bendahara. Jadi bendahara bukan bendahara terkait dengan duit ya. Jadi Ibnu Miskawih itu bukan seorang akuntan atau bukan seorang ahli ekonomi. Beliau disebut khazin karena beliau bendahara, penjaga harta karun Adud ad-Daulah yang berbentuk buku. Jadi khazin di sini khazinul ilmi ya, bendahara ilmu. Jadi Ibnu Miskawih tugasnya adalah menjadi kepala perpustakaan. Oh, ini luar biasa ya. Jadi dinasti Buaih itu termasuk dinasti yang sangat-sangat mencintai ilmu. Ya, sama seperti dinasti Abbasiyah dari zamannya Harun ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun ya, yang mendirikan Bait Al-Hikmah. Nah, dinasti Buaih juga mereka mendirikan perpustakaan besar, dan kepala perpustakaan besar ini yang menjaga aset-aset ilmu Bani Buaih adalah Ibnu Miskawih. Makanya beliau disebut sebagai Al-Khazin ya, bendahara, khazinul ilmi, bendaharawan ilmu ya. Ibnu Miskawih tadi saya sampaikan hidupnya panjang, dan beliau mengarang banyak kitab, banyak buku, baik itu tentang metafisika, tentang fisika, tentang roh, kemudian tentang filsafat akhlak tentunya ya, yang paling fenomenal. Dan beliau juga menulis tentang sejarah ya. Nah, beliau menulis tentang sejarah, dan karya fenomenal beliau yang berjudul Tahzib al-Akhlaq itu ditulis oleh beliau ketika beliau di usia-usia akhir ya, di usia 80-an. Menjelang wafatnya beliau menulis kitab Tahzib al-Akhlaq. Ini luar biasa ya, sangat produktif. Bagaimana pemikiran filsafat Ibnu Miskawih, apa yang beliau wariskan kepada kita sebagai penerus, nanti kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana. Nah, sekarang kita mulai ke pemikiran filsafatnya Ibnu Miskawih ya. Nah, kita tadi sudah sampaikan bahwasanya beliau belajar filsafat dari Ibnu Al-Khammar ya, seorang penerjemah kitab-kitab Aristoteles, dan beliau pun membaca karya-karya Al-Kindi dan Al-Farabi. Ini terbukti bagaimana pengaruh Al-Kindi dan Al-Farabi itu masuk dan ya merasuki jiwanya Ibnu Miskawih. Pertama tentang pemikiran beliau tentang ketuhanan ya. Jadi kata Ibnu Miskawih ya, Tuhan itu sangat mudah untuk dikenal. Iya. Kenapa? Karena mengenal Tuhan itu hanya dengan melalui ciptaannya. Ini simple, ini sangat sederhana dan sangat simple Ibnu Miskawih memperkenalkan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang masih bingung di mana Tuhan, dia berarti nggak melihat apa yang ada. Sebenarnya dengan melihat apa yang ada, kita sudah tahu pasti ada Tuhan. Ini ada HP nih. Ya. Saya tanya, kenapa kok bisa ada HP? Simple jawabannya, karena ada yang bikin. Kalau nggak ada yang bikin, kira-kira ada HP nggak? Ya nggak ada HP. Ini ada buku. Buku Jalan Bahagia. Kenapa kok ada buku Jalan Bahagia? Karena ada yang nulis. Ya nggak mungkin ada buku Jalan Bahagia kalau nggak ada yang nulis. Ya. Ini ada laptop nih. Kenapa ada laptop? Karena ada yang produksi. Nggak mungkin ada laptop tanpa ada yang memproduksi. Jadi kenapa kok ada langit? Kenapa kok ada bumi?
Kenapa ada air? Kenapa ada udara? Kenapa ada matahari? Karena ada yang menciptakan. Simple as that. Luar biasa. Sangat-sangat simple. Makanya kata Ibnu Miskaweh, filsafat dan agama itu sama, bareng-bareng semuanya, menggunakan akal. Agama kalau nggak pakai akal nggak nyampe juga. Ya. Dan filsafat yang menggunakan akal itu akan sampai pada kebenaran yang hak. Nah, ini ngikutin Al-Kindi, ya. Jadi ada satu hal yang ya, kalau menurut saya ini agak-agak nyeleneh, ya. Cuman bagus, luar biasa Ibnu Miskaweh ini. Kata Ibnu Miskaweh, Tuhan adalah zat yang jelas dan zat yang tidak jelas. Nah, ini ada dua nih. Jadi kita harus hati-hati ya ini. Jadi Tuhan adalah zat yang jelas. Jelas tadi dikatakan bahwasanya Tuhan itu zat yang jelas, sang pencipta. Kita mengetahui keberadaan Tuhan dari ciptaannya, udah jelas. Tanpa ada lagi keraguan dan gak usah lagi diperdebatkan. Sekarang yang kedua, Tuhan zat yang tidak jelas. Nah, ini gimana kok bisa Tuhan itu zat yang tidak jelas? Nah, kata Ibnu Miskaweh, ketidakjelasan Tuhan itu bukan karena Tuhan yang tidak jelas. Ketidakjelasan zat Tuhan itu karena keterbatasan akal manusia. Nah, ini penting ini, ya. Jadi keterbatasan akal manusia untuk mengakses hakikat Tuhan itu yang membuat terkadang Tuhan itu nggak jelas. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Tuhan di mana? Bukan Tuhan yang nggak ada, tapi akal dianya yang belum sampai. Nah, ini penting, ya. Jadi kejelasan Tuhan itu terkadang menjadi kabur. Ya. Kapan? Ketika manusia tidak bisa menggunakan akalnya dengan jernih. Maka manusia terhijab, terhalang oleh hal-hal lain, terhalang oleh egonya, terhalang oleh kesoktahuannya, terhalang oleh sembronoannya dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan kejelasan tentang hakikat zatnya Tuhan, ya. Jadi kata Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Tuhan pada prinsipnya adalah jelas, tapi akan menjadi tidak jelas bagi manusia-manusia yang terhijab, yang terhalang. Oh, ini luar biasa, ya. Makanya kita harus menghilangkan dinding-dinding penghijab supaya kita bisa melihat Tuhan dengan secara jelas, ya. Jadi konsepnya ini konsep mirip dengan Al-Kindi, ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik. Al-Kindi mengatakan creatio ex nihilo. Allah, Tuhan menciptakan semua semesta alam ini dari ketiadaan. Prinsipnya dari Al-Quran, kun fayakun. Ada maka jadilah. Nah, kun, jadi maka adalah. Nah, langsung jadi. Ya. Ini ternyata diakomodir oleh Ibnu Miskaweh. Dan dia pun mengakomodir teorinya emanasi, pancaran. Ya, teori dari Al-Farabi bahwasanya penciptaan ini bukan creatio ex nihilo, tapi dari zat, dari bahan yang sudah ada. Jadi ada dua kutub pemikiran yang berbeda. Kutub Al-Kindi diciptakan dari ketiadaan. Kutub Al-Farabi tidak mungkin dari ketiadaan, diciptakan dari bahan, ada bahannya. Maka pakai teori emanasi. Kata Ibnu Miskaweh, dua-duanya ini bisa. Ini luar biasa Ibnu Miskaweh ini, ya. Jadi Allah menciptakan yang pertama itu adalah akal aktif, kata Ibnu Miskaweh, melalui emanasi, dan diciptakannya dari ketiadaan. Tambah pusing kan. Jadi kata ahli-ahli filsafat, apa yang disampaikan oleh Ibnu Miskaweh terkait dengan teori penciptaan ini dianggap terlalu gegabah, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Miskaweh di bidang ini, ya, di bidang filsafat penciptaan, ya, pemikiran penciptaan alam semesta ini bukan ahlinya, ya, bukan ahlinya. Jadi sebenarnya itu hanya usaha saja, usaha ijtihad dari Ibnu Miskaweh untuk mendamaikan antara dua guru nih, Al-Kindi yang mengatakan creatio ex nihilo, sama Al-Farabi yang menyatakan tidak mungkin alam diciptakan tanpa ada bahan. Akhirnya disatukan. Meskipun kata para filosof yang lain ini tidak mungkin dan ini gegabah, ya. Nah, kita lewati nggak masalah lah, ya. Untuk yang tadi. Kenapa? Karena ini hanya untuk pengetahuan aja. Ini usaha Ibnu Miskaweh untuk mendamaikan kedua gurunya, ya. Nah, kita akan ketemu dengan pemikiran filsafat Ibnu Miskaweh tentang sejarah. Sebelum nanti kita akan membahas filsafat etika moralnya. Jadi di bidang sejarah Ibnu Miskaweh itu luar biasa, ya. Jadi beliau itu
salah seorang ilmuwan yang pertama kali mengatakan sejarah itu harus ditulis secara objektif. Sejarah bukan mainan para pemenang. Sejarah isinya bukan hanya kehebatan seorang pemimpin, kejayaannya, kemudian keluasan imperiumnya. Jadi selama ini kan sejarah ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan penguasa. Bahkan tulisan sejarah itu biasanya adalah tulisan untuk propaganda. Jadi untuk membesarkan seorang raja ditulislah sejarah. Kata Ibnu Miskaweh, ini tidak baik untuk anak cucu kita. Kenapa? Karena sejarah adalah bahan perenungan sekaligus bahan pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Kalau mereka tidak belajar dari keruntuhan, kehancuran, kesalahan, ya hanya dicekoki dengan keberhasilan, maka nanti ketika mereka bertemu dengan masalah, mereka tidak bisa mencari solusinya, nggak bisa keluar dari masalahnya. Ini luar biasa. Jadi Ibnu Miskaweh ini di abad ke-10 Masehi sudah visinya udah jauh ke depan ya, udah visioner luar biasa. Beliau udah melihat ke depan pentingnya pendidikan sejarah, dan nanti konsep sejarah ini, filsafat sejarah akan dikembangkan oleh ahli filsafat sejarah Islam yang luar biasa bernama Ibnu Khaldun. Nanti kita bahas ya. Jadi sekarang Ibnu Miskaweh dulu. Dan betul emang di Indonesia sendiri kita membaca buku-buku sejarah tentang Majapahit misalkan. Kita bertemu dengan kitab namanya Negara Kertagama. Nah, yang ditulis oleh Empu Prapanca itu di tahun 1368-an. Itu kitab memuat tentang bagaimana hebatnya Hayam Wuruk, raja kerajaan Majapahit. Dan dia berkolaborasi dengan seorang Mahapatih yang sakti bernama Gajah Mada. Jadi isinya tentang penaklukan, kehebatan, dan kewibawaannya Hayam Wuruk. Jadi isinya itu hanya puji-pujian. Nah, ini tentu tidak baik kalau menurut Ibnu Miskaweh. Kemudian juga kita mendengar juga ada kitab yang namanya Pararaton. Ini kitab yang ditulis oleh seseorang yang tidak mau dikenal. Jadi penulisnya itu tidak menuliskan namanya. Nah, isinya apa? Isinya tentang sejarah Ken Arok. Ken Arok itu luar biasa. Dia adalah pendiri kerajaan Singosari. Dan Ken Arok adalah ayahnya, moyangnya raja-raja Jawa. Semua raja Jawa setelah Singosari itu pasti keturunan Ken Arok. Raja Majapahit keturunan Ken Arok. Demak keturunan Ken Arok. Pajang bahkan Mataram itu semuanya keturunan Ken Arok. Jadi isinya itu tentang puja-puji terhadap Ken Arok. Bahkan Ken Arok dianggap sebagai anak dewa. Wah, ini kan luar biasa ya. Jadi kalau seperti itu sejarah itu nggak fair, nggak objektif ya, sangat-sangat subjektif. Kata Ibnu Miskaweh, sejarah harus objektif, harus memuat keberhasilan dan juga kegagalan, harus memuat kehebatan dan juga ya tadi kekurangan-kekurangan. Nah, ini luar biasa ya. Nanti kita akan membahas tentang filsafat akhlak. Sebelum itu kita break dulu ya. Nah, sebagai pengantar ke kitab Tahdzib al-Akhlaq, kita akan membahas dulu tentang filsafat jiwa ya dalam pandangan Ibnu Miskaweh. Dari pandangan Ibnu Miskaweh, jiwa itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama an-nafs al-bahimiyah, yang kedua an-nafs as-sabuiyah, dan yang terakhir an-nafs an-natiqiyah. Jadi kalau kita mendengar pembagian jiwa 3, ini rujukannya pasti Plato ya. Karena di awal kita sudah membahas bahwasanya manusia itu jiwanya itu terdiri dari 3. Ya, kemudian diadopsi oleh Al-Kindi, Al-Farabi, dan selalu seperti ini. Ya. Jadi tahapan yang pertama itu jiwa yang namanya Al-Bahimiyah, itu jiwa hewani. Ini jiwa yang sangat-sangat rendah, yang hanya urusan fisik. Makan, minum, kemudian seks. Ya. Nah, jadi kalau misalkan di titik ini ya manusia dan binatang sama ya. Jadi semuanya sama. Nah, kemudian nanti masuk ke an-nafs as-sabuiyah. Nah, ini jiwa yang jiwa penengah ya. Nah, jiwa penengah ini disebutkan sabuiyah karena binatang buas. Jadi di sini nih sudah ada daya-daya khayal, berpikir, tafakur. Nah, kemudian ada juga kemampuan panca indera ya. Di sini sudah ada bagaimana seseorang itu ingin dihormati, mendapatkan prestasi dan lain sebagainya, ingin berkuasa dan lain sebagainya. Ini masuk ke sabuiyah. Nah, sebagaimana kita melihat binatang-binatang buas, mereka binatang buas itu sangat-sangat
ini ya, apa namanya, dominan ya. Dia ingin menguasai dan dia ingin tidak mau dikuasai. Dan biasanya binatang buas itu identik dengan kekuatannya ya. Jadi dia ingin menguasai dengan kekuatan ya. Nah, ini sabuiyah. Dan yang terakhir adalah natiqah. Ini luar biasa. Ini jiwa yang sifatnya teoritis ya, berhubungan dengan hal yang abstrak dan yang praktis. Nah, ini luar biasa. Nanti yang kita bahas ini nih, an-nafs an-natiqiyah ya. An-nafs natiqiyah itu manusia melihat sesuatu bukan hanya dari bentuk materialnya, tapi sudah masuk kepada hal-hal yang imaterial. Jadi ketika kita melihat kursi, itu yang terlihat bukan hanya kursinya, tapi yang kita lihat, oh di balik kursi ini ada proses yang sangat rumit. Di balik kursi ini ada kreativitas yang luar biasa. Di balik kursi ini ada seorang manusia yang punya akal yang cerdas. Dan di balik akal manusia yang cerdas pasti ada zat ya, pasti ada zat yang menciptakannya. Ini luar biasa. Nah, saya kasih gambaran yang simple ya. Ketika kita melihat ada nasi misalkan di atas meja, nah, kita berpikir, loh kok ada nasi padahal kita nggak menanam. Oh ternyata nasi ini produk dari padi. Ya, padi jadi beras, beras jadi nasi. Dan padi itu nggak langsung simsalabim, ada proses penanaman. Siapa yang menanamnya? Petani. Nah, sekarang kalau misalkan seluruh Indonesia ini nggak ada yang mau jadi petani, nggak ada yang mau nanam padi, kira-kira bisa nggak kita makan nasi tadi? Ada nggak beras kira-kira? Oh bisa. Kenapa? Karena masih ada. Kita impor aja beras dari Vietnam, kita impor aja beras dari Thailand. Pertanyaan saya, kalau misalkan orang Thailand juga nggak mau menjadi petani, kemudian orang Filipina, orang Vietnam juga nggak mau jadi petani, apakah masih ada beras? Nah, ini luar biasa. Nggak bakal sampai. Kenapa? Karena selalu ada orang yang akan menjadi petani. Loh kok demikian? Karena pasti ada yang mengatur, pasti ada yang mengarahkan. Oh ini jadi petani, oh ini jadi pekerja, oh ini jadi pendidik, oh ini jadi birokrat. Siapa yang mengarahkan? Tentu yang memiliki manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini udah sampai ke sana. An-nafs an-natiqah ya. An-nafs an-natiqah itu melihat sesuatu bukan dari covernya, tapi kepada substansinya, kepada isinya, bukan hal yang material, tapi sudah menyangkut hal yang imaterial. Ada hal tadi yang sempat terlupakan ya. Jadi ini sangat menarik. Ibnu Miskawih mengatakan bahwasanya manusia itu ada dua kan ya. Ada jasad, ada roh, ada jiwa. Ya. Dan dua-duanya itu bergerak. Dua-duanya hidup. Nah, ini menarik, sangat menarik. Ini berbeda dengan filosof yang sebelumnya ya. Jadi kalau jasad itu hidup, berarti jasad itu punya gerak. Kata Ibnu Miskawih, jasad itu punya 6 gerak. Adapun roh hanya punya 1 gerak. Ya. Apa gerakan jasad? Gerakan jasad yang pertama adalah harokatul kaun. Apa itu harokatul kaun? Gerak menjadi. Bahkan sebelum roh masuk ke dalam jasad, jasad sudah bergerak. Buktinya apa? Ah, ini luar biasa. Manusia itu berasal dari apa? Pancaran air mani yang bertemu dengan opung. Kemudian menjadi apa? Dari air tersebut akhirnya menjadi segumpal darah. Harokatul kaun. Ini bergerak ini. Menjadi ini. Dari tadinya air kemudian berubah menjadi darah. Dari darah akhirnya berubah menjadi daging. Nah, ini berubah lagi, harokatul kaun lagi. Dan akhirnya nanti ada izom, ada tulang-tulang dan lain sebagainya. Betul, ini luar biasa Ibnu Miskawih. Ini perbedaannya ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya mengatakan manusia itu jasad dan roh. Nah, Ibnu Miskawih mengatakan jasad pun hidup, jasad pun punya harokah. Nah, yang pertama harokatul kaun ya. Ini dalam Al-Quran juga ada ini ya. Jadi manusia itu proses penciptaannya itu dari segumpal darah, mudghah, kemudian menjadi alaqah, ya kan? Nah, ini luar biasa ini ya. Nah, jadi yang kedua adalah berkembang. Jasad itu berkembang. Tangan bayi itu segede apa? Tangan saya ini dulu nggak segede gini loh. Ini, ya. Kenapa kok tangan saya sekarang seperti ini gede? Karena tadi ada pergerakan jasad, pergerakan jasmani, jadi gede kayak gini. Dulu
Ya, ada iklan. Tubuhku dulu tak begini. Dulu kecil sekarang gede. Iya. Jadi kalau dulu misalkan hanya 120 cm, sekarang menjadi 170 cm. Ini kan berkembang. Jadi ada harokah yang kedua itu yang berkembang. Jadi manusia itu yang pertama gerakannya menjadi, kemudian yang kedua gerakannya berkembang, dan yang ketiga gerakannya itu berkurang. Loh, kok bisa berkurang? Kapan berkurangnya? Giginya masih utuh. Ya, kalau usia-usia 20-30 mungkin masih utuh giginya ya. Tapi kalau udah usia 50 tahun, kira-kira berkurang nggak giginya? Nenek-nenek giginya berkurang apa bertambah? Berkurang, udah berkurang. Kemana itu giginya? Ya copot dengan sendirinya. Kenapa? Karena ada pergerakan. Ada pergerakan. Rambutnya dulu lebat. Loh kok sekarang jadi ipis, tipis. Kenapa? Karena berkurang, bukan karena gara-gara sampo loh. Kenapa? Karena tadi harokah, pergerakan jasad berkurang. Dan yang luar biasa, ini satu hal ya. Kenapa kok nenek-nenek itu keriput? Iya, awalnya kan dia seger, kemudian badannya gemulai, kemudian sekal. Kenapa keriput? Karena tadi pergerakan tubuh itu bisa berkurang. Yang keempat, tubuh itu bertempat. Ya. Ada tempatnya ya. Sekarang saya duduk di sini, tempat saya di sini. Ya, nanti sejam kemudian misalkan saya naik mobil kemudian berangkat ke Lewiliang, saya di Lewiliang. Tempat saya di Lewiliang. Nanti saya berangkat lagi ke Bogor, tempat saya di Bogor. Nanti saya tidur, tempat saya di kamar. Bertempat yang keempat. Dan yang kelima, berpindah. Tadi bergerak, bertempat, berpindah, dan yang terakhir cerai-berai. Habis. Kapan habis? Ketika sudah wafat, ketika sudah mati. Ya, ini luar biasa. Dan kalau jiwa, kalau roh, kata Ibnu Miskaweh itu hanya satu gerakannya, gerakan melingkar. Karena gerakannya melingkar, maka roh ini, jiwa ini tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ini luar biasa. Dari mulai ditiupkan, roh ini nggak ngegedean. Iya, kemudian ketika kita mati, roh ini nggak mengecil. Jadi tetap dari awal sampai akhir, roh itu udah seperti itu. Ya, tidak la yazid wala yangkus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kenapa? Karena gerakannya memutar. Kalau gerakan putaran itu nggak bakal berkurang dan nggak bakal bertambah. Kenapa? Karena sesuai dengan porosnya. Ya. Nah itu kata Ibnu Miskaweh tentang filsafat jiwa. Ya. Nanti akan kita bahas tentang filsafat moralnya. Ini luar biasa nanti ya. Demikian kita break dulu. Ya. Nah ini inti dari filsafatnya Ibnu Miskaweh, yaitu filsafat akhlak, filsafat moral. Dari kitabnya yang berjudul Tahdzib al-Akhlak, yang ditulis oleh beliau ketika usia beliau 80-an. Ini luar biasa ya. Jadi kalau orang yang menggunakan akalnya, pikirannya, sampai tua juga nggak bakal pikun. Di kita kan banyak nih, kelihatan orang tua udah pikun, ya udah lupa, bahkan belum tua udah lupa. Kunci di mana naruhnya ya? Tadi saya udah makan belum ya? Lupa. Saya siapa ya? Oh ini bahaya ini. Ini Ibnu Miskaweh luar biasa. Beliau usianya sampai 98 tahun ya. Jadi di usia tua beliau masih produktif, dan tadi masterpiece-nya itu ditulis ketika usia beliau sekitar 80-an lebih ya. Jadi namanya kitab Tahdzib al-Akhlak. Kata Ibnu Miskaweh, dan ini luar biasa. Ini dijadikan referensi ya oleh ahli-ahli ilmu jiwa seluruh dunia. Ya, baik itu di timur atau di barat ya. Jadi kata Ibnu Miskaweh, al-khalqu, akhlak itu ya, karakter, kalau orang barat bilang karakter itu apa sih? Halun lin nafsi, da'yatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Nah, ini luar biasa. Jadi kata Ibnu Miskaweh, yang namanya karakter ya, itu adalah keadaan jiwa. Halun lin nafsi, da'yatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin. Jadi yang menggerakkan manusia, yang menggerakkan seseorang melakukan sesuatu min ghairi fikrin, tanpa pemikiran, wala ruwiyatin, dan tanpa pertimbangan. Nah, gimana contohnya? Karakter itu sesuatu yang otomatis, yang spontan.
orang yang suka menolong, karakternya itu empati dan peduli. Ketika dia naik motor, kemudian di depannya itu ada angkot mogok. Dia nggak mikir lagi nih, oh saya harus datang ke kantor. Oh saya nggak boleh terlambat. Ah nanti juga ada yang nolong nih. Nggak mikir dia. Langsung ketika ngelihat angkot mogok, dia motornya disampingkan, kemudian dia berhenti, dia turun, dan langsung ngikut dorong angkot. Ah, ini karakter. Ya. Jadi langsung, tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan. Harimau, macan, ya atau misalkan citah, itu hewan-hewan, mereka punya karakter unik. Apa karakter unik yang built-in itu? Buas. Apapun akan diterkam. Ada kambing lewat, terekam. Kelinci lewat, terekam. Kijang lewat, terekam. Bahkan ada jerapah, ada gajah, dia nggak peduli, dia terekam aja. Ada manusia lewat, ya dimakan juga. Kenapa? Karena karakternya tadi. Ya, sudah built-in, tanpa pikiran lagi, tanpa pertimbangan lagi. Seorang yang punya sifat yang seneng ngambil barang orang, ya, para pencuri, ya maling, dia kalau ada kesempatan itu nggak mikir-mikir lagi. Dia makan nih di sebuah warteg misalkan, ada orang yang naruh laptop misalkan, atau naruh HP misalkan, dan orangnya meleng, kira-kira diembat nggak? Ya diembat langsung, tanpa mikir lagi dia, langsung diambil sama dia. Kenapa? Karena tadi langsung ya. Jadi da'yatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruyatin, ya, tanpa pemikiran, tanpa proses pertimbangan. Jadi langsung ya. Dan karakter ini ternyata bisa juga dirubah. Ya, jadi nggak ada orang yang karakternya dari awal ketika terlahir langsung jadi pemalas. Mungkin ada gennya, gen pemalas. Ya, tapi itu bisa dirubah. Ya. Kemudian gennya ini gen rajin. Ya, tapi kalau misalkan nggak dididik, nggak diajarkan, bisa malas juga. Jadi karakter itu bisa dirubah dengan pendidikan. Ya, makanya kata Ibnu Miskaweh, tujuan pendidikan, ya, dalam hal ini pendidikan akhlak atau pendidikan karakter adalah terwujudnya batin yang mampu mendorong secara spontan kecenderungan kepada perbuatan baik. Nah, ini tadi ya. Jadi sehingga mencapai kesempurnaan jiwa dan memperoleh kebahagiaan yang sempurna, as-sa'adah al-kamilah. Jadi tujuannya pendidikan karakter adalah supaya anak-anak ini terdorong jiwanya untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik secara spontan. Ya. Nah, sehingga nanti dia akan mendapatkan as-sa'adah al-kamilah. Ya. Apa itu sa'adah? As-sa'adah adalah al-khair, kebaikan. Ya. Jadi apa itu al-khair, kebaikan? Asyai'an nafi, sesuatu yang bermanfaat. Jadi sesuatu yang bermanfaat pasti baik. Dan sesuatu yang baik pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Nah, jadi perbuatan manusia itu gampang diukurnya. Manfaat atau tidak manfaat. Kalau manfaat pasti baik. Kalau baik pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan paripurna menurut Ibnu Miskaweh ada dua. Yang pertama bersifat emosional. Yang kedua bersifat rasional. Bisa dirasakan oleh hati dan juga enak dipikirkannya. Oh, ini luar biasa ya, kata Ibnu Miskaweh. Nah, nanti kita akan ketemu dengan teorinya Sa'adah al-Kamil yang dinukil oleh Ibnu Miskaweh dari pemikirannya Aristoteles. Ya. Nah, ini luar biasa. Sebelumnya saya akan mereview dulu beda pemikiran Plato dan Aristoteles. Ya. Jadi kalau Plato, dia selalu mengarah ke langit. Ya. Jadi kebahagiaan itu nggak ada yang sifatnya material, nggak ada yang jasmani. Kebahagiaan itu sifatnya rohani, ya, itu imaterial dan semuanya akan mengarah ke langit. Ya. Tapi kalau Aristoteles dia mengatakan kebahagiaan itu bisa berbentuk material dan bisa dirasakan bahkan terlihat nyata. Nah, ini yang bisa kita ukur ya. Dan sekarang kita akan kupas secara mendalam nih tentang as-sa'adah al-kamil dari teorinya Aristoteles. Ada 5 ya. Ada 5 syarat untuk hidup bahagia. Syarat yang pertama apa? Kesehatan fisik.
Jadi kata Aristoteles, kesehatan fisik merupakan syarat pertama seseorang hidup bahagia. Tidak mungkin seorang akan bahagia kalau dia sakit secara fisik. Punya duit banyak, ya, fasilitas rumah mewah, tapi sakit gigi. Kira-kira bahagia nggak? Ada orang yang ngamen, pengennya dilempar. Kenapa? Karena sakit gigi. Ya. Sekarang dia, ini unik ya, ini sangat unik. Ini jadi anekdot ya. Masa muda kerja keras, ya, ngumpulin duit, ya, nggak berpoya-poya, ya, jadi hemat. Pas masa tua, ya, ketika duit udah banyak, ya, ketika harta sudah melimpah, tahu-tahu terkena penyakit. Penyakitnya penyakit jantung misalkan. Penyakitnya misalkan penyakit diabetes misalkan. Kira-kira orang yang terkena penyakit jantung, diabetes, kolesterol, ini boleh nggak makan enak? Ya, boleh nggak makan sate kambing? Boleh nggak makan gulai padang? Ya nggak boleh. Terus gimana? Apa dong yang dia nikmati? Ya, ketika masa muda dia kerja keras, dia nggak mau poya-poya. Ketika tua dia kena sakit, akhirnya nggak menikmati apa ya hasil dari apa yang dia usahakan. Ya. Nah, jadi kata Aristoteles, ya, yang dikutip oleh Ibnu Miskawih, as-sa'adah al-kamilah, yang pertama syarat utama harus sehat fisik. Ya. Mensana in corpore sano. Nah, ini luar biasa. Apa mensana in corpore sano? Saya punya terjemahan yang asal-asalan. Ya. Semoga bisa diterima oleh sahabat-sahabat semuanya. Kalau terjemahan aslinya kan mensana in corpore sano. Di dalam jiwa, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau kata saya, mensana in corpore sano, di dalam dompet yang tebal terdapat banyak kebahagiaan. Ini sesuai dengan syarat kedua kata Aristoteles. Apa syarat kedua? Kepemilikan harta. Ya, orang itu nggak mungkin bisa bahagia, kata Aristoteles, kalau tidak punya duit, kalau nggak punya harta. Jadi syarat bahagia kedua, kalau ingin mendapat sa'adah al-kamil itu harus punya duit, harus punya banyak harta. Betul nggak kira-kira? Dalam Islam aja betul loh. Ya, sholat pakai duit nggak kira-kira? Ya pakai duit. Sekarang masjid dibangun dengan apa? Apakah masjid dibangun langsung dari malaikat? Jadi semua masjid dunia ini malaikat yang bangun kan? Enggak kan? Ada usaha manusia nyari duit, ya, lewat proposal, ya, kemudian nyari donatur, ini duit. Andaikan nggak ada donatur, andaikan orang nggak punya duit, masjid kebangun nggak kira-kira? Nggak kebangun. Nah, itu. Kemudian khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ya, pakailah zinah kamu, perhiasan kamu ketika kamu berangkat ke masjid. Maka ada sunnah kalau Idul Fitri itu pakai baju yang baru, ya biasanya ya. Nah, ini luar biasa, yang bagus ya. Makanya kalau kita sholat pakai baju yang bagus, kemudian pakai harum-haruman. Ini pakai apa? Pakai duit nggak kira-kira? Pakai duit, bisa nggak kita beli koko pakai kertas? Ya, kertas bekas koran. Atau pakai daun cau? Tentu nggak bisa. Semuanya pakai uang. Jadi kepemilikan harta ini salah satu syarat untuk bahagia. Ya. Pengen nyaman tidur, kira-kira pakai apa? Hah? Ya pengen nyaman tidur pakai apa kira-kira? Ya pakai duit. Nggak mungkin bisa nyaman tidur kalau nggak pakai duit. Ya, jadi harus ada kasurnya, ada bantalnya, ada bed covernya, ada selimutnya, dan plus harus ada rumahnya. Bayangkan kasurnya ada, bantalnya ada, selimutnya ada, rumahnya nggak ada. Kehujanan, kepanasan. Dan kalau panas dengan duit bisa jadi dingin loh. Iya. Ini sekarang nih panas nih. Kalau kita punya duit, kira-kira panas bisa jadi dingin nggak? Gimana caranya? Beli AC. Jadi dingin akhirnya. Yang tadinya panas menjadi dingin. Iya. Yang dingin, kedinginan. Kira-kira bisa nggak jadi panas? Bisa. Pakai apa? Pakai heater. Pakai apa? Pakai duit semuanya. Ya. Mau makan juga pakai duit. Ya. Mau minum pakai duit. Sampai mati pun manusia harus pakai duit. Ada nggak lagunya kok ini? Duit. Ya nanti di setel lagunya. Jadi yang kedua itu, kepemilikan harta. Dan yang ketiga, kata Aristoteles,
reputasi kehormatan di tengah kalangan terhormat. Nah, ini penting ya. Jadi orang akan mendapatkan sa'adah al-kamilah, ya, kebahagiaan yang sempurna ketika nomor 3 tadi, dia dihormati di tengah-tengah orang yang terhormat. Ini di garis bawah ya, dihormatinya di tengah-tengah orang yang terhormat ya. Bukan dihormati di tengah-tengah orang yang tak terhormat. Misalkan ya penjahat misalkan, di antara penjahat kan ada jagoannya. Ada penjahat nomor satunya yang dihormati oleh penjahat yang lainnya. Ini tentu tidak masuk ke sini, nggak masuk pada sa'adah al-kamilah. Kenapa? Karena dia dihormati di kalangan yang tidak terhormat. Ya, jadi dihormati di kalangan yang terhormat. Dia seorang ilmuwan. Dan keilmuannya itu dihormati, diakui oleh orang-orang lain, oleh pakar-pakar lain, oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Dia mendapat misalkan penghargaan, ya, bintang jasa misalkan, atau mendapat Nobel misalkan. Wah, ini luar biasa kalau internasional. Dihormati oleh orang-orang yang terhormat. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, nah ini penting juga nih, harus jadi catatan nih. Sukses dalam berbagai bidang kehidupan, ya. Jadi bukan hanya sukses dalam satu hal, tadi dalam karir, dalam profesi, tapi sukses juga dalam bidang yang lain. Contoh misalkan dia kaya, dia sukses, punya jabatan tinggi, dihormatin, sehat, walafiat, tahu-tahu anaknya kecanduan narkoba. Nah, kira-kira bahagia nggak? Ya nggak bahagia. Atau tahu-tahu anaknya masuk penjara. Bahagia nggak kira-kira? Nggak bahagia. Atau dia punya semuanya, sehat jasmaninya, hartanya banyak, dihormati di kalangan orang yang terhormat, tapi di antara keluarganya dia dikucilkan. Jadi nggak akur sama adiknya, nggak akur sama kakaknya, nggak akur sama orang tuanya. Ini nggak menjadi kamil lagi saadahnya, pasti berkurang. Nomor 4 tadi. Dan yang terakhir, yang nomor 5, lurus dalam berpikir dan sehat dalam keyakinan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan sa'adah al-kamilah itu harus berpikir sehat dan berkeyakinan kuat ya. Jangan sampai kita melenceng dari keyakinan kita ya. Ini luar biasa. Ada 5 hal tadi ya. Dari siapa? Dari Aristoteles ya. Nah, ini sa'adah al-kamilah. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini panjang nih pembahasan ini, banyak nih. Ya, jadi yang terakhir itu apa? Akhlak itu berbeda, karakter itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa kok bisa berbeda? Kata Ibnu Miskaweh, ya, perbedaannya itu karena satu, ya, genetik, faktor turunan, ya, watak yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua, faktor kebiasaan. Yang ketiga, pengetahuan, kepahaman, ini faktor pendidikan. Dan terakhir faktor kesungguhan ya, pembiasaan. Tadi udah ada pembiasaan, kebiasaan, kemudian pengetahuan, pemahaman, ini faktor pendidikan, dan terakhir kesungguhan. Kesungguhan dia untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi sesuatu ya. Jadi ada 4 penyebab bedanya karakter satu orang dan lainnya. Jadi yang pertama karena faktor genetik yang diturunkan dari orang tua, kemudian karena faktor kebiasaan, ada pembiasaan, yang ketiga faktor pendidikan karena pengetahuan dan pemahaman, dan yang keempat karena kesungguhan dia ya. Nah, itu. Nah, jadi sekarang apa yang dimaksud dengan karakter yang baik? Apa yang dimaksud dengan akhlak karimah menurut Ibnu Miskaweh? Jadi adalah karakter jalan tengah. Ya. Jadi ada 2 kutub. Yang pertama daya emosi, yang kedua daya nafsu. Emosi kata Ibnu Miskaweh disebut sebagai tafrit, ya. Ekstrim kekurangan, tafrit ini ekstrim kekurangan. Daya nafsu ifrod, ekstrim berlebihan. Ada yang kekurangan, ada yang berlebihan. Nah, jadi di tengah-tengah ini daya rasional. Ini al-wasat, posisi tengah. Ya, posisi tengah itu akhlak karimah. Jadi kalau misalkan contohnya sekarang ada orang yang pengecut, penakut, apa aja takut. Ya disuruh apa aja, nggak mau takut. Ya, beliin ini bapak ke warung, nggak mau takut. Ya, takut apa? Nggak takut aja. Nah, itu. Ini namanya tafrid, ekstrim kekurangan. Ada juga yang ifrot, ya, berlebihan, nekat. Ya. Jadi nggak disuruh aja dia berangkat. Ada mobil bapaknya dibawa sama dia, padahal dia nggak punya skill, kemampuan bawa mobil. Akhirnya terjadi apa? Tabrakan. Nah, ini.
Ada motor kakaknya dibawa sama dia, akhirnya mental dia. Ini jadi dua hal ya, dua sisi ini, kutub emosi, kutub nafsu, kutub tafrid, kutub ifrat. Nah, tengah-tengah itu ada al-wasat, posisi tengah, daya rasional. Apa namanya? Sajaah. Apa pemberani. Jadi sifat berani, sajaah itu adalah pertengahan antara sifat yang pertama pengecut, penakut, yang kedua nekat. Nah, itu ya. Nah, jadi kata Ibnu Miskaweh, semua hal itu pasti ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada ekstrim kekurangan, tafrid, ada ekstrim berlebihan, ifrat. Dan yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Ya. Jadi, miskin, kaya, yang tengah, sederhana. Berarti yang paling bagus mana? Ya sederhana tadi. Ya, jadi pendek, tinggi, yang paling bagus mana? Yang pertengahan. Iya, ada yang tingginya 130 misalkan. Ini termasuk pendek 130. Ada yang tingginya 220 misalkan. Ini terlalu tinggi. Nah, yang tengah-tengah 170. Nah, ini ya. Jadi biasanya emang yang tengah-tengah itu yang paling baik, yang paling bagus ya. Nah, jadi yang tengah itu kata Ibnu Miskaweh adalah al-adalah ya, keadilan pertengahan. Oke. Nah, ini bonus terakhir ya. Nah, jadi ini luar biasa. Ini dari Aristoteles lagi nih. Dua jenis cinta kata Aristoteles. Ini juga dikutip oleh Ibnu Miskaweh. Karena emang Ibnu Miskaweh itu beliau di filsafat moralnya, filsafat etikanya itu banyak mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran Aristoteles, pemikiran Plato dengan nilai-nilai keislaman ya. Jadi ada dua jenis cinta. Yang pertama cinta manusiawi. Nah, ini buat jomblo-jomblo nih harus diperhatiin nih. Harus didengar nih. Jadi yang pertama cinta manusiawi itu ada 4 bagian ya. Bagian pertama cinta manusiawi, cinta yang cepat melekat dan cepat pudar. Nah, jadi ada jenis cinta itu yang cepat melekat, gampang jatuh cintanya dan gampang putusnya, gampang jadiannya, gampang putusnya. Kalau anak sekarang ini bonus ini. Jadi itu biasanya cinta yang didasari oleh kenikmatan, oleh nafsu. Ya, jadi kalau ada yang cintaan tadi, ya jadi baru ketemu langsung bilang I love you, kemudian besok langsung kita putus ya. Ini berarti cintanya cinta yang dari dasarnya kenikmatan. Ini cepat melekat dan cepat pudar. Yang kedua, cinta yang cepat melekat dan lambat pudarnya. Ini luar biasa. Jadi melekatnya cepat, tapi pudarnya lambat. Nah, cinta apa ini? Cinta yang didasarkan oleh kebaikan. Ya. Jadi cepat melekat, orang kan kalau misalkan mendapatkan sebuah kebaikan, dia akan langsung mengingat itu dan panjang waktunya itu untuk melupakan, bahkan nggak bisa dilupakan. Nah, ini cinta yang dasarnya dari kebaikan. Dan yang ketiga, kebalikannya nih, cinta yang lambat melekat dan cepat pudar. Jadi melekatnya lambat, tapi pudarnya cepat. Nah, ini cinta yang berdasarkan kemanfaatan, ya, memanfaatkan. Nah, ini yang lambat nih. Jadi seseorang itu kalau dia ngincer, nah ini seseorang nih misalkan nih, zaman sekarang misalkan, saya incer hartanya nih perempuan nih. Prosesnya panjang itu. Ya pendekatan, ngasih dulu segala macam. Nah ketika dia sudah mendapatkan, langsung dia kabur. Jadi cepat pudarnya. Melekatnya lama karena kemanfaatan. Dan yang keempat, yang terakhir, cinta manusiawi, cinta yang benar-benar melekat dan sangat lambat pudarnya. Oh ini luar biasa. Apa dasarnya? Dasarnya adalah semua kebaikan. Bukan hanya satu kebaikan, tapi banyak kebaikan. Ya. Dan kebaikannya bukan hanya dari satu arah, tapi mutual. Ya. Dari dua arah. Saling memberikan kebaikan, saling berbagi. Nah, ini cinta yang akan melekat dan lambat pudarnya. Itu cinta manusiawi. Ya. Nah, kira-kira Yakfi yang mana nih? Yang pertama, cepat melekat, cepat pudar. Hari ini jadi besok putus. Atau yang mana ya? Nah, jadi ada yang kedua, ada yang ketiga, dan yang keempat. Yang paling bagus yang keempat ya. Cinta yang melekat dan sangat lambat pudar ya. Ini cinta abadi di sisi manusiawi. Kenapa? Karena dasarnya adalah kebaikan ya. Nah, yang terakhir
cinta ilahi. Ya, cinta ilahi itu berkumpulnya semua kebaikan, kemurnian lepas dari pengaruh materi. Ya, jadi nggak ada urusan materi kalau untuk cinta yang ilahi. Ya. Nah, semoga kita semuanya ini menjadi manusia-manusia yang memiliki cinta ilahi. Terakhir, rangkuman dari pemikiran filsafatnya Ibnu Miskawih tentang etika, tentang moral. Jadi, nasib itu ditentukan oleh manusia. Ya. Jadi nasib kita itu mau kita sukses, mau kita gagal, mau kita susah, mau kita bahagia, itu jangan salahkan Allah. Ya. Kenapa? Karena manusia dikasih apa? Dikasih modal untuk mengusahakan nasibnya. Dengan apa caranya? Nih caranya. Pertama dari pikiran. Dari pikiran nanti muncul menjadi perkataan. Dari perkataan akan menjadi perbuatan. Dari perbuatan akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi karakter. Dan dari karakter berbuah nasib. Nasib seseorang ditentukan oleh karakternya. Kalau karakternya baik, nasibnya akan baik. Tapi kalau karakternya buruk, nasibnya akan buruk. Ya, apapun yang terjadi, semuanya itu jangan menyalahkan Allah yang di atas. Kenapa? Karena kita manusia yang bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat dan kita dapatkan. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.